Oke, dalam edisi kali ini kita akan unboxing sepatu speed Powerslide VI RS Junior. Nah, ini sepatunya sudah ada di sini, contoh ada di depan ya. Nanti kita akan membahas apa aja yang ada di dalam sepatu ini, kelengkapannya, fitur-fiturnya, dan juga berbagai hal teknis lainnya. Dan nanti setelah unboxing ini kita juga akan menampilkan video review dari Nail dan Mika menggunakan sepatu ini. Oke, jadi alasan kenapa Nail dan Mika memilih sepatu Powerslide VI RS Junior ini, kita memilih sepatu ini setelah berdiskusi dengan beberapa pihak. Yang pertama tentu dengan para pelatihnya anak-anak, dan yang kedua adalah kita juga diskusi dengan beberapa distributor mengenai sepatu apa yang fit untuk anak-anak yang sedang dalam masa transisi dari kelas standar menuju kelas speed. Jadi untuk refresh saja, pertama kali Nail dan Mika main sepatu roda itu mungkin sekitar 9 bulan lalu. Dan ini adalah sepatu pertama yang mereka gunakan. Ini sepatunya Mika, ini sepatu fitness biasa. Kita beli di toko buku kalau nggak salah tempo hari. Dan juga ini adalah sepatu hardboot yang dipakai oleh Nail. Rodanya cukup kecil, di sini size-nya 63 mm. Ini adalah sepatu pertama yang Nail dan Mika gunakan. Seiring berjalannya waktu, seperti umumnya pada anak-anak klub di speed inline skate, mereka menggunakan sepatu standar seperti ini yang mungkin teman-teman semua sudah mengetahui ini sepatu yang sangat umum digunakan. Oke, ini standar frame, jepit 80 mm. Nah, seiring dengan perkembangan anak-anak, kita sudah dapat masukan dari pelatihnya untuk mulai transisi mencoba ke sepatu speed. Nah, cuman sering kita dengar anak-anak yang dalam masa transisi dari sepatu standar ke speed itu mengalami yang pertama, sepatunya berasa keras, kedua, berasa panas, ketiga, adaptasi dengan frame yang panjang dan roda yang besar, dan selanjutnya adalah adaptasi dengan tidak adanya ankle support. Karena seperti kita ketahui, sepatu speed itu adalah low boots, tidak ada cuff pelindung di atas ankle-nya. Nah, ini adalah sepatu VI RS Junior. Sebenarnya aslinya sepatu ini kita unboxing. Ini kebetulan kita dapat kiriman dari Powerslide 2 sepatu. Satu ini yang size 34-35, dan satu lagi ini adalah yang size 36-37. Jadi sepatu ini aslinya itu ada support cuff tingginya. Yang ini bisa dilepas. Saya akan contohkan melepasnya. Ya. Oh ya, sebelum bahas itu kita bahas dulu apa aja ada kelengkapan di dalam sepatu ini. Jadi pertama ada buku manual. Nih, buku manualnya. Buku manualnya cukup lengkap. Di sini dijelasin mengenai cara rotasi rodanya, kemudian cara mengencangkan talinya karena dia menggunakan sistem V dari Powerslide, dan juga mengenai cara perawatan sepatunya. Ini lengkap. Kemudian selain buku juga diberikan kunci T-nya dengan mata bintang, karena dia bukan mata 6 biasa, tapi ada mata bintang, dan juga ada beberapa baut cadangan di dalam sini. Nah, nih, jadi VI aslinya dia ada cuff-nya, dan juga dia ada liner dalamnya. Sekarang kita akan coba dulu untuk melepasnya. Sangat mudah lepasnya. Oke. Nah, sudah menjadi sepatu low boots karena tidak ada lagi cuff pelindung atasnya.
Jadi pertama dia punya kaf tinggi. Yang kedua, untuk membuat dia menjadikan dua ukuran, di dalam sepatu ini ada linernya. Linernya bisa dilepas. Ini contohnya. Ini linernya. Bisa dicopot. Nah, jadi sepatu ini ukurannya 34-35. Kalau ada liner dalamnya menjadi size 34. Kalau liner dalamnya dilepas menjadi size 35. Nah, sepatu yang ini ukuran 36-37. Kalau liner dalamnya dipasang ini 36. Kalau liner yang dilepas menjadi 37. Ini ada perbedaan antara yang size 34-35 dan 36-37. Kalau yang size 34-35, roda bawaan standarnya ini 4x80 mili. Dan frame-nya itu adalah frame 10,25 inch. Ini rodanya bisa diganti maksimum menjadi 4x84 mili. Kalau yang 3637, frame bawaannya ini adalah 11,6 inch. Dan dia roda standarnya itu 84 mili. Bisa di-upgrade menjadi 4x90 mili. Jadi yang size 3637, frame-nya lebih panjang dikit, rodanya lebih besar dibandingkan dengan yang ukuran di bawahnya. Nah, untuk pemakaian sepatunya ini juga gampang banget, karena kita tahu anak-anak itu sulit untuk mengencangkan sepatu dengan tali. Jadi power slide menggunakan sistem VI dari Atok, di mana untuk ngencengin sepatunya itu bikin diputar seperti ini. Jadi untuk mengencangkan diputar ke kanan, untuk mengendorkan, melonggarkan diputar ke kiri. Kita coba melonggarkan ya. Jadi yang sebelumnya rapat, kita buka, ini menjadi terbuka. Jadi bisa terbuka, jadi kakinya masuk gampang. Nanti buat kencingin juga sama, tinggal di arah putar sebaliknya, dipasang strapnya, kemudian dikencangkan lagi sampai celahnya ini hilang. Jadi ini sepatu yang sangat nyaman, sangat enak buat anak-anak. Nah, di dalamnya ini juga lapisannya sangat soft dan alasnya juga soft. Ini berbeda dengan sepatu speed pada umumnya, yang softnya itu memang ada lapisan soft di dalamnya, tapi tidak sesoft ini. Dan pijakan alasnya pun juga tidak sesoft ini. Jadi buat anak-anak ini sangat nyaman. Di samping itu dia juga ada kisi-kisi udara di sini, dan juga ada kisi-kisi udara di sini. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh sepatu speed pada umumnya. Jadi ini sepatu adalah sepatu yang menurut saya sangat oke untuk transisi anak-anak memasuki kelas speed. Hal selanjutnya mengenai sepatu ini yang menurut Nail sama Mika itu nyaman adalah sepatu ini terasa ringan. Karena sebelumnya mereka pernah mencoba beberapa sepatu milik temannya. Ada yang mereka merasa berat, tapi tidak dengan sepatu ini. Karena sepatu ini bobotnya itu ringan, bobotnya itu kurang lebih sama dengan sepatu, bahkan lebih ringan daripada sepatu standar ini. Karena frame-nya ini sudah magnesium dan bahan rodanya juga dia nggak terlalu besar, jadi tidak terlalu banyak adaptasi yang harus mereka butuhkan. Nah, ketika dipakai, kalau nggak salah tempo hari Nail Mika itu pada saat nyoba sepatu temennya itu berasa panas dan berasa keras. Pakai sepatu ini enggak ya, karena mungkin dengan beberapa hal yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya di oke. Jadi kira-kira itu yang bisa saya jelaskan. Nanti mungkin untuk selanjutnya kita bisa melihat bagaimana Nail Mika menggunakan sepatu ini di dalam lapangan. Jadi dari hari pertama mereka nyoba, hari kedua mereka nyoba, dan bagaimana di hari ketiga mereka sudah mulai terbiasa dan sudah menggunakan sepatu ini untuk road skate. Oke, kita lihat review pemakaian sepatunya dalam video selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk hari pertama
dalam penggunaan sepatu VI RS Junior ini. Karena baru hari pertama kali pakai, jadi Mika masih minta dibantuin sama papanya untuk memakaikan sepatunya. Jadi setelah cover atasnya dibuka, dilonggarkan, Mika tinggal memasukkan kakinya ke dalam sepatu, dan kemudian papanya tinggal memutar knopnya untuk mengencangkan cover atasnya. Dilanjutkan dengan pengencangan strap di bagian atas sepatu. Sebenarnya ada tali konvensional untuk mengencangkan sepatu ini, tapi Mika tidak begitu suka. Jadi talinya dilepas. Jadi hanya menggunakan pengencangan cover dengan knob dan juga dengan strap di atas sepatu. Nah, di pemakaian pertama kali ini terlihat Mika masih agak sedikit ragu-ragu, masih berusaha mengenali karakter sepatunya seperti apa. Memasuki hari kedua, terlihat Mika sudah lebih percaya diri. Meskipun terlihat rasa canggung masih ada dalam menggunakan sepatu ini. Nah, di hari ketiga, kita berkesempatan berlatih bersama Coach Muiz, dan Coach Muiz mengajarkan bagaimana langkah awal untuk beradaptasi dengan sepatu adalah dengan kembali belajar menerapkan teknik buka tutup. Dan ini cukup efektif, di mana terlihat di hari ketiga ini Mika sudah lebih berani dalam menggunakan sepatunya. Dan di hari keempat, Mika sudah berani untuk terjun road skate. Jadi tidak begitu banyak waktu yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan sepatu ini. Bagaimana dengan Nail? Sayangnya kita tidak sempat mengambil video hari pertama Nail menggunakan sepatu ini. Video ini adalah hari kedua Nail mencoba menggunakan sepatu VI RS Junior, dan terlihat dia langsung beradaptasi di hari kedua penggunaan sepatu ini. Enakan sepatu standar apa sepatu ini? Lebih enakan ini dikit. Apa yang bikin enak? Kenceng. Lebih kenceng? Oh, sakit nggak? Enggak. Enggak. Panas? Panas tapi dapat darah dikit-dikit. Ada udaranya tetap. Oh. Mau balik ke Ardians lagi atau enggak? Enggak. Enggak? Enggak. Mau di sepatu ini aja? Oke. Mik, ini malam-malam mau tidur. Masih nyobain sepatu speed. Terus kamu mau pakai ini buat tidur gitu? Copot ya, nggak ada pakai tidur ya?